lihat ya, tadi kita bicara energi negatif dengan energi positif ya. Nah, ternyata energi negatif itu ada energi negatif rendah dan energi negatif tinggi. Ada energi positif rendah, ada energi positif tinggi ya. Nah, kalau energi negatif rendah, berarti kita atau anak kita ada di zona burnout ya, paling kiri bawah, lelah fisik, lelah emosi, lelah hayati gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, maunya males aja gitu loh. Semakin rendah, makin ke kiri bawah, semakin kita atau anak kita terlintas keinginan untuk bunuh diri. Jadi shame itu makin rendah ya, gitu loh. Energi negatif tinggi itu ada di survival zone. Energi negatif tinggi. Kita yang bekerja ini ya, didera-dera dengan target kita ada energi negatif tinggi. Kita harus survive. Itu ada di kiri atas ya, survival zone, energi negatif tinggi. Anak kita yang mengerjakan, belajar untuk nilai bagus ya, siang malam kurang tidur ya, hati-hati, itu energi negatif tinggi ya, survival zone. Pemahaman dulu ya, mereka ada di energi negatif tinggi, dengan target, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan ya, dengan diperbandingkan anak 8 gitu loh, terus gitu loh, terus peringkat, mereka ada di survival zone ya. Nah, kalau energi positif rendah, adanya di recovery zone, ada di recovery zone. Nah, ini masalah di anak-anak kita generasi Z dan seterusnya, maunya healing terus ya, goleran terus, apa-apa capek dikit healing. Ada yang di energi negatif rendah, recovery zone. Nah, mereka udah ada di situ. Itu salah, nggak produktif, buang-buang waktu. Ya, recovery zone itu baru diperlukan kalau dia habis burnout. Ya, orang habis sakit perlu bed rest ya. Nah, atau habis survival zone, habis survive ya, terus capek. Nah, baru masuk ke recovery. Jangan belum apa-apa capek dikit healing. Anak kita kan gitu kan, capek-capek healing, perlu healing. Nah, padahal dia belum baru di survival sebentar healing. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada saatnya, saat energi positif tinggi adanya di performance zone. Hebat anak kita kalau ada di sana ya, menggunakan energi positif dengan tinggi, ada di performance, dengan energi positif, dengan bukan energi ketakutan. Jadi sama ya, nyari sama ya, ikut UTBK dengan survival zone, dengan ikut UTBK dengan performance zone, beda ya. Kita bekerja dengan survival zone, dengan bekerja dengan performance zone, itu beda ya. Jadi yang kelas 12 ini kita lagi persiapkan UTBK itu 3 jam 15 menit ya, 3 jam 15 menit. Coba lihat anak kita buat fokusnya berapa lama, setengah jam, 1 jam, 1,5 jam. Nah itu dia. Jadi kita perlu mempersiapkan di performance zone. Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana jika kita di sini ada masalah mental ya, dan anak kita harus berpindah dari burnout zone ke recovery zone, gitu ya. Nah jangan lupa kalau kita sudah keluar dari burnout zone, jangan lupa kita mainnya di survival recovery, survival recovery, survival recovery, gitu aja terus ya. Jadi kita perlu tidur, perlu istirahat ya, recovery ya. Besoknya bekerja lagi, besoknya belajar lagi, besoknya ulangan lagi, recovery lagi, gitu loh ya. Nah kalau gagal recovery maka akan jatuhnya ke burnout ya, burnout, habis dia gitu ya. Makanya saya nggak kuat ini ya, anak kita bilang seperti itu ya, dan sebagainya, udah nggak kuat gitu loh.
terus terlintas udah ngerasa kalahnya seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini pola ya, kecemasan. Nah, ini sudah, kenapa tadi kan sebentar-sebentar healing ya. Jadi mereka ini mudah sekali merasa cemas ya. Jadi cemas itu cikal bakal dari depresi ya. Stres dengan depresi. Stres itu ada di pikiran sadar, depresi itu akan di pikiran bawah sadar. Jadi kalau stres tidak di-manage, dia akan turun sebagai depresi. Stres karena ulangan, stres karena keuangan, stres karena macet, stres karena urusan rumah tangga, stres apa. Nah, kalau tidak di-manage, dia akan turun menjadi depresi. Kalau sudah depresi di bawah bawah sadar, udah nggak tahu. Semua ada kumpul jadi satu. Nah, kalau seseorang depresi, maka yang turun adalah hormon serotonin. Jadi hormon serotonin turun. Ya. Hormon serotonin itu adalah antidepresan. Ya. Kalau hormon serotonin turun, 90% masalah pencernaan. Ya, yang paling rentan biasanya lambung. Ya, biasanya lambung seperti itu. Maaf apa-apa nanti kalau ini GERD ya. Nah, itu lingkaran setan seperti itu. Nah, yang kanan adalah 3 siklus 3 tahunan. Ya, jadi kalau kita tidak bisa manage emosi kita, termasuk anak kita, 3 tahun pertama mereka akan terganggu masalah kesehatan mental. Ya. 3 tahun kedua berikutnya adalah kesehatan fisik, ya, mulai sakit bagian tertentu ya, atau mungkin merusak organ-organ tubuhnya, dan atau mungkin GERD ya dan sebagainya. GERD itu sudah masuk ke fisik. Ya. Nah, kalau 3 tahun berikutnya, tahun ke-6 sampai ke-9 sudah kejiwaan ya. Sudah overthinking, anxiety, terus bipolar ya, kadang-kadang sampai skizofrenia ya. Beda bipolar dengan skizofrenia, samanya dia ada mood swing, tapi kalau skizofrenia itu ada delusi. Delusi itu tidak nyata, tapi dia yakin itu nyata sekali. Dia yakin gitu loh, ini orang ngebunuh saya, dia mau ngebunuh saya, dia selalu ada di luar gitu loh. Jadi apa-apa dihubungkan dengan seakan-akan realitas. Nah, itu delusi ya. Dan ini siklus ini makin terus menerus gitu lah. Jadi kalau memang ada orang ingin bunuh diri, udah pasti itu udah lama tuh, bukan di SMA sini aja, udah dari SD mungkin, atau mungkin dari dalam kandungan ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita belajar sampai emosi. Nah, setiap detik pikiran kita menghasilkan sampai emosi, setuju? Ya, apa aja, apalagi zaman pilpres sekarang ya. Semua kita terlintasan masa lalu itu adalah sampah emosi. Kadang-kadang disebut dengan sampah pikiran. Ya, sepanjang hidup kita nggak pernah bisa ngebuangnya. Nah, beda dengan sampah fisik, kan kita ke toilet kan. Sampah emosi kemana? Nggak ada. Padahal sama. Nah, tadi itu sebenarnya kita untuk menghitung secara tidak akurat sampah emosi ya. Ada alatnya akurat. Gitu loh. Ya. Nah, jadi memperoleh kesehatan. Nah, jadi saya menumpuk tadi ya, 3 tahun itu udah menumpuk gitu. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini ukur yang ada di rumah kita ya. Gitu. Ada pengeluaran energi lagi. Ini ada materi udah saya kasih kan? Udah dikasih ya, ibu-ibu yang motret. Nggak apa-apa juga kalau mau motret. Oh, belum dapat ya? Ada, saya kasih deh pokoknya semuanya. Udah. Ya, nah, lihat ya. Yang atas ada pikiran sadar, bawah ada pikiran bawah sadar ya. Antara pikiran sadar sama pikiran bawah sadar itu ada filter. Salah satu tadi prefrontal cortex ya. Salah satunya. Ya. Masalahnya sejak kita atau anak kita dalam kandungan tidak ada filter antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, nggak ada. Nanti baru terbentuk usia 7 tahun ya, sempurna usia 11 tahun, dan kira-kira sampai sekitar 70 tahun. Habis itu hilang lagi ya. Walaupun ada ya, kayak ibu saya sampai usia 93 dia masih kuat. Ada orang yang 50-60 udah hilang.
Kalau hilang gimana? Itu kebun binatang keluar ya. Kebun binatang keluar. Dia orangnya tadinya lembut, sabar ya. Kenapa? Karena prefrontal cortex-nya berjalan ya. Berjalan. Jadi dia tahan seperti itu. Tapi begitu filternya sudah hilang, sudah melemah, keluar semua tuh. Pernah dengar seperti itu ya? Nah, seperti itu. Ya, keluar sampahnya semua. Yang tadi ketahan. Ya, nah, sampai emosi itu kan masuk terus kan? Ya. Inilah terus ada orang tua murid seperti ini gitu ya, guru seperti ini, anak kita ini, kita dengar cerita ini, apalagi sekarang berita pilpres, malah emosi. Nah, jadi menumpuk di pikiran bawah sadar kita dan kita nggak tahu cara ngebuangnya. Ya, akibatnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita melakukan healing, nggak ngebuang. Kita nggak ngebuang ya, nggak ngebuang, gitu loh. Itu kita nggak ke toilet, nggak keluar, pup sama BAB-nya nggak keluar. Cuman kita merasa tenang aja gitu loh. Nah, sejak pertengahan tahun 90-an itu mulai ada motivator-motivator. Ya, misalnya pertengahan 90 itu ada MW, habis itu ada apa gitu ya. Nah, sejak ada motivator itu mulailah ada istilah toxic positivity. Pernah dengar? Nah, toxic positivity itu adalah kita motivasi itu mungkin kita melakukan itu terhadap anak kita ya, hanya mengatakan hal-hal baik. Ya, anak kita ngeluh, ya kita bilang tahu nggak apa? Udah nggak apa-apa ya, nanti juga hilang sendiri. Gitu ya. Bapak juga dulu kayak gitu. Lihat nih bapak sekarang ya, tegar. Itu badai pasti berlalu, bajai juga bisa berlalu ya. Nah, seperti itu juga hilang sendiri. Nah, itu disebut dengan toxic positivity. Nah, itu akar masalah dari kita, dari anak kita nggak keluar, tetap di situ. Ya, maaf ya kalau ketiak kita berbau kurang sedap ya, dicuci bersih dulu baru dikasih deodoran atau langsung deodoran. Nah, itu dia, berarti kita tahu sumber akar masalah dulu, kita bersihkan baru. Nah, jadi kalau kita memberi motivasi kepada anak kita yang positif-positif itu, udah langsung pakai deodoran ya. Dan kita nggak mau mendengarkan, gitu loh. Dan kita menggunakan motivasi yang positif ya, positive vibes only. Dia mengabaikan yang negatif. Jadi misalnya kita naik mobil nih, tol Jakarta Bogor, rasanya nggak enak nih, bannya kempes ya. Ini hanya pikiran saya aja. Nah, kira-kira apa terjadi apa? Ya makin kempes gitu, makin berat atau bisa meledak. Nah, itu toxic itu kita mengabaikan itu dan kita mengajarkan anak kita, dan kita manggil motivator itu ke sini, gitu loh, ke sini gitu ya, untuk semua posisi seperti itu. Enggak, kita harus belajar di ilmu manajemen ada ya, untuk menyelesaikan suatu masalah kita harus mengenali masalah tersebut ya. Itu sudah 50% solusi. Gitu. Jadi kita mengajarkan, kita mendengarkan anak kita masalahnya apa. Ya. Ini banyak nggak ikhlas ya kelihatan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan detox, maka kita akan habis ya, bersih ya. Seperti itu. Ya, lanjutnya. Nah, ini di sini ya. Nah, hati-hati dalam kandungan, tadi saya lupa ya. Ya. Nanti akan dilanjutkan. Oke, lanjut lagi deh, nggak apa-apa. Nah, lihat nih, bayi dalam kandungan. Ya. Saat dalam kandungan, indera-indera lain belum ada yang berkembang kecuali indera rasa. Jadi hati-hati. Di sini ada yang mau ini lagi, hamil lagi? Cuma udah terlanjur ya. Udah terlanjur. Jadi bahagia, kesedihan tadi, force sama power ya, itu udah masuk anak kita. Inilah relevansi dari judul tadi ya. Kesehatan emosi anak berawal dari kesehatan emosi orang tua. Ya, udah terlanjur ya.
termasuk berikut-berikutnya. Baru lagi dong. Iya, makanya itu tadi saya tawarkan ya. Nanti semandal generasi apa? Angkatan 2035 gitu. Jadi tersenyum kesedihan, jadi baby's blue ya. Dia bisa lahir dalam keadaan kesedihan ya, kesedihan ibunya dan sebagainya. Jadi hati-hati seperti itu, ya. Termasuk perkembangannya. Ya. Nah, nanti pas usia sampai 7 tahun itu ada disebut dengan inner child. Itu ada teknik inner child hipnoterapi. Jadi nih diri kita nih dalam tubuh kita nih itu ada sisi kekanak-kanakan kita. Ya, itu disebut dengan inner child. Jadi kalau kita nih masa kecil terluka, ada di dalam tubuh kita inner child, gitu ya. Termasuk ada masa remaja kita di sini. Ya, ada termasuk masa kita mature awal, ya, usia 25-an. Oke, lanjut. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, ya, bayi dalam kandungan. Jadi hati-hati ya. Udah terlanjur ya. Udah terlanjur. Nah. Ya, silakan. Itu tadi sehubungan dengan yang detox itu. Tadi kan Ya. Pak Aris bilang sebaiknya jangan detox positivity dulu, kita langsung gitu kan, tapi harus dicuci. Gimana cara nyucinya, Pak? Ya. Ya, awal begini, paling enggak kita merubah cara komunikasi kita terhadap anak kan. Kita punya mulut berapa? Punya telinga? Iya, benar juga sih ya. Ya, artinya kita harus banyak mendengar daripada berbicara. Gitu ya. Ya. Ya, yang kenal saya kalau ada yang ngobrol saya nggak banyak ngobrol ya. Kalau saya diajak ngobrol atau terus baru saya ngobrol. Tapi pada ini saya akan menjadi pendengar gitu loh. Jadi saya awalnya saya trainer apa gitu ya. Saya banyak ngomong, begitu saya jadi coach itu fase yang tersulit dalam hidup saya. Karena saya harus merubah yang dari saya banyak ngomong, sekarang saya harus bisa banyak mendengar. Dan ini udah lumayan, saya udah masuk ke tahun ke-13 kali mengurangi ucapan saya. Jadi saya hanya mengucap kalau saya perlukan atau diperlukan gitu loh. Kalau sekarang saya lagi ngomong saya nggak ini gitu, tapi kalau ngobrol ya, kalau saya di komite kalau ngobrol saya diam. Tapi kalau ada saatnya saya masuk gitu loh. Ya. Jadi berusaha mendengar ya. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melatih pertanyaan yang memperdayakan dan memberdayakan. Ya. Nah, kalau dalam ilmu coaching umum semua why, when, where, who, what itu boleh. Tapi dalam NLP yang nggak boleh pakai why. Coba kita kalau ditanya pakai why, enak nggak? Kenapa sih? Enggak. Ya udah jangan menanyakan kenapa karena kita gitu kan. Dia langsung terperdaya, ya, ngasih jarak. Tapi ini dilatih ya. Saya aja ngelatih untuk bertanya, powerful question. Bisa berapa SKS itu untuk melatih jadi bertanya, powerful question atau asking the right question. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh sederhana ya. Kenapa sih begini semuanya berantakan ya? Ini gara-gara kamu ya. Gitu kan? Nah, apa yang bisa mama bantu? Jadi kenapa itu kita ganti apa ya? Apa yang bisa mama bantu? Yuk sama-sama. Mama ingin dengar dong. Masalahnya apa? Yuk kita duduk sama-sama gitu loh. Jadi kita gunakan gesture tubuhnya, jangan tinggi, kita eye level gitu ya. Karena dia tidak merasa terintimidasi. Kita menggunakan gesture-gesture yang terbuka sama dia. Seperti itu. Gitu, itu jawaban singkatnya ya. Jawaban benar sih panjang. Karena nggak semudah itu ya Ferguson ya, nggak semudah merubah telapak tangan. Gitu ya. Nah, jadi kita mulailah berubah. Ingat ya prinsipnya ya. Kalau kita nyerocos, ngasih tahu direction, terutama ibu yang dominan ya, kita nggak akan dapat informasi apa-apa tentang anak kita ya, nggak akan dapat, nggak akan. Carilah mulai bertanya ya.
dia nyaman. Lama-lama kalau dia udah mulai apa-apa cerita ke kita, nah itu udah enak tuh ya. Ciri-ciri itu aja. Artinya kita akan mendapat hal baru dari dia. Hal baru dari dia. Karena kita bertanya. Pertanyaan mendapatkan hal baru. Tapi memberitahu hanya mengulang apa yang sudah kita tahu ya. Percuma, kita udah tahu, nggak ada tambah pengetahuan. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi. Ya, ini udah dibaca ya. Kesehatan mental ada kondisi kesejahteraan emosional, psikologi sosial individu. Ada kata sosial, hati-hati ya. Kesehatan fisik itu masalah orangnya itu. Tapi kesehatan emosional orangnya keganggu ya. Mungkin kita nggak sadar kita ganggu orang lain. Kita penyedih, kita pemarah ya, dan sebagainya. Hati-hati. Ya, ada kesejahteraan sosial individu. Kesehatan terganggu, maka kehidupan akan sulit seimbang. Nah, life coaching itu ada di sana. Kehidupan itu harus seimbang ya, termasuk spiritual, ya, termasuk sosial, termasuk emosional, termasuk dan sebagainya. Kesehatan fisik. Lanjut. Nah, apa saja cakup ya? Kemampuan seseorang mengelola stres. Mengelola stres. Ya, mengelola stres itu tadi berpindah dari zona apa? Survival ke recovery, survival ke recovery, survival recovery, survival ke recovery. Ada yang tahu bahwa kemampuan maksimum fokus seseorang hanya 90 menit? Pernah dengar? Secara psikologi kemampuan fokus seseorang hanya 90 menit. Nggak bisa lebih. Ya, jadi kalau kita paksa, udah ngaco kita. Nah, makanya kita perlu break, ya, ke toilet sebentar. Ya. Tadi sebenarnya begitu masing-masing itu sebenarnya break gitu, ya. Semua praktek ya. Saya duduk di sana, saya break. Saya mengelola stres. Ya, pengalihan ya, break state. Pindah satu state ke state yang lainnya. Ya. State fokus, state diri sendiri, ya. State mengakses kebahagiaan masa lalu, nah seperti itu. Nah, itu disebut dengan mengelola stres. Nah, ada yang pernah dengar teknik belajar Pomodoro? Belum ya? Bukan Podomoro ya. Pomodoro adalah suatu teknik belajar, ternyata dari 90 menit itu orang performanya hanya 25 menit pertama aja. Jadi teknik belajar Pomodoro itu 25 menit, istirahat 5 menit, 25 menit, istirahat 5 menit gitu loh. Itu teknik Pomodoro. Ya. Nah, jadi beradaptasi ke dalam kehidupan, merasakan, memahami dan mengatasi emosi, ya. Menjalin hubungan yang sehat. Menjalin hubungan sehat. Nah, kesehatan atau kesejahteraan sosial tidak mungkin baik kalau kecerdasan emosionalnya tidak baik ya. Setuju ya? Senang gak sih orang kalau ketemu dengan orang yang marah-marah? Malesin ya? Atau penyedih ya? Orang yang maunya curhat terus. Nah, itu akan kesehatan atau kecerdasan emosional pasti keganggu. Pasti ya. Nah, makanya kesejahteraan atau kesehatan emosional dulu diberesin. Ya, kita mau jadi orang tua, beresin itu dulu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, faktor-faktor banyak ya, bisa genetika ya, bisa ya, isolasi sosial, traumatis paling sering ya, traumatis atau stres paling sering ya. Ketidaksertaan ekonomi sosial masih banyak lain. Ketidaksetaraan kadang-kadang memang realitas seperti itu, atau kita yang membuat ya, kita membanding-bandingkan, atau orang tua mengajarkan anak tentang materi. Jadi selalu diperbandingkan materi terus gitu kan ya. Nah, itu juga itu peran orang tua juga. Lanjut lagi. Nah, merasa ketakutan, kekhawatiran berlebihan. Nah, berarti tadi sudah masuk ke kecemasan ya. Lanjut, berasa menghantui, perubahan mood. Nah, kalau yang 3 itu mulai hati-hati ya. Udah mulai ada perubahan mood ya. Itu udah mengarah ke bipolar salah satunya. Itu kalau yang menakutkan ya. Tapi kalau biasa dia udah mood swing biasa aja. Lanjut. Nah, tampak menarik diri dari teman lingkungan sosial. Siapa tahu anak kita ada seperti ini, tanya anak sama kita. Kelelahan signifikan. Nah, ini sudah ada di burnout yang nomor 5. Ya, kelelahan.
ya signifikan lagi menurun, mengalami masalah tidur. Jadi udah mengalami masalah tidur. Lanjut lagi. Ya. Sekarang kita masuk praktek. Ada pertanyaan? Sisanya praktek semua. Tadi ada di sini. Silakan. Ya. Saya mau menanyakan tentang yang tadi Pak, energi negatif sama positif. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah energi negatif itu selalu tidak bagus? Ya. Harus kita tekan atau tidak? Ya. Yang kedua, saya baru tahu kalau rasa bangga itu adalah masuk dalam energi negatif ya Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan, kalau menurut saya justru dengan apakah rasa bangga itu, maksudnya gini, kadang dengan rasa bangga itu anak akan meningkatkan rasa percaya diri anak, dan itu akan menumbuhkan rasa sesuatu yang positif. Seperti misalnya waktu anak kita masuk di SMA 8 itu kan selalu kalian anak SMA 8 yang terbaik itu kan harus bangga. Yeah. Nah itu kan akan memicu semangat mereka untuk kemudian belajar dan bermain. Ya. Itu gimana Pak, kok bisa masuk ke Oke, ya. Yang pertama ternyata menurut penelitian Profesor David Hawkins ya, saat kita mengakses rasa bangga, energi kita turun terus. Realita seperti itu. Terus bagaimana? Kita ganti aja. Terima kasih Ibu, kamu telah membuat Mama bahagia. Jadi kita mengakses bahagia. Ya. Saya bersyukur sekali ya. Ini anugerah ya. Doa Mama terkabulkan, itu mengakses energi enlightenment, pencerahan. Ya. Aduh, senang Mama ya, mengakses energi joy ya. Kita ganti aja. Kita belajar mengganti gitu lah. Nah, begitu joy kita naik. Nah, joy itu diperlukan untuk energi aktivitas. Ya, jadi kalau anak kita mager dan sebagainya, kita naikin dengan energi joy, gitu loh. Nah sebagainya. Ada pilah dan pilih, ada tekniknya. Itu jawaban yang pertama. Ya, kita jawab. Yang kedua tadi apa? Oh ya, yang pertama adalah tahu lambang yin and yang? Setiap hitam ada, setiap yang putih ada. Artinya setiap yang negatif ada sisi, dan setiap posisi positif ada negatif. Ya, sisi negatif dari hal yang positif disebut dengan toxic positivity. Jelas ya tadi ya? Jadi hati-hati kalau kita ngomong soal positif ya, ada sisi negatifnya. Kita memanfaatkan negatif dari seseorang untuk hal yang baik disebut dengan the power of negativity. The power of negativity. Ya. Saya sejak tahun 2018 2021 mengelola afirmasi KJP di sini ya. Saya mengelola emosi energi negatif mereka sehingga bisa mereka loncat keluar dari ketakutannya dia ya. Dia mau keluar dari kesusahan hidup. Ya. The power of negativity. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan rasa ketidaknyamanan kita, keterpurukan kita untuk loncat. Gitu. Itu perlu bantuan seseorang, nggak bisa dia. Perlu dari luar ya. Bisa konselor, bisa psikolog ya, dan sebagainya. Gitu ya. Setiap hal selalu dua sisi. Nah, coach itu harus mampu dalam posisi netral ya. Kalau tidak netral dia nggak bisa lihat. Kalau dia kegeser tuh nggak kelihatan yang ke kirinya. Contoh, apa COVID itu negatif banget kan? Ya, hancur ya, banyak yang wafat ya. Apa sisi positifnya? Bonding lebih kuat kan? Banyak ya. Kayak salah satunya kita mengenal online ya, Zoom dan sebagainya. Gitu. Nah, kita mampu melihat fa'in ma'usisra inal musri, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kita mulailah mampu melihat segala sesuatu ya. Nah, malam itu tempat istirahat.
tapi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Siang juga seperti itu. Ya, kalau lagi panas, siapa yang mengeluh? Siapa yang mengeluh lagi panas terik di luar sana? Siapa yang orang jalan yang mengeluh? Ya, siapa yang senang? Jelas, apa? Ibu-ibu jemur ya. Coba yang baru punya popok hujan dulu ya. Nah, kalau hujan siapa yang ngeluh? Siapa yang senang? Ojek payung. Yang mau ini juga jualan jas hujan 10.000 kan di pinggir jalan. Nah, gitu loh. Nah, kita harus mampu melihat selalu dua sisi itu, gitu ya. Jadi jangan terpuruk itu seperti itu. Pertandingan sepak bola atau F1? Dua-dua laki-laki banget sih, makanya pilih sepak bola ya. Sepak bola berapa kali 2 menit? Berapa menit kali 2? 45 kali 2. Ya. Pertandingannya seminggu berapa kali? Kalau Liga Inggris seminggu 2 kali, Liga lain seminggu cuma sekali ya. Ya. Walaupun seminggu sekali katakanlah, latihannya kapan? Tiap hari ya. Fisik, emosi, teknik, semua. Ya. Selama latihan adanya di survival zone, ya, pulangnya dia harus recovery. Sehari 2 kali ya. Saat bertanding harus ada di performance. Saat bertanding 2 kali 45 menit. Pas final Liga Champion tambah 2 kali 15 menit ya. Nah, itu sudah permainan fisiknya habis ya. Jadi 45 menit pertama yang bermain adalah fisik dengan teknik ya. Habis itu 15 menit kedua bermain dengan fisik ya. Yang kalah fisiknya habis. Gimana juga udah perpanjangan 2 kali 15 menit, hasil masih sama, penalti ya. Mental. Ronaldo sama Messi aja bisa nggak ngegolin ya. Itu udah mental. Habis semua ya. Teknik habis, fisik habis, tinggal mental terakhir. Bayangin seluruh dunia melihat saya menendang ya. Di final Liga Champion, final Piala Dunia. Waduh, tekanan begitu besar itu. Ya, nah, kita nanti begitu ada TO apa-apa, nanti bisa saya bantu juga ya. Sampai ke UTBK itu ada di performance zone. Cuman saya izin, saya udah pensiun di komite karena saya sampai 30 Juni 2025. Jadi nggak bisa apa namanya ya, karena ini lulusnya 2026 ya. Nah, ya seperti itu. Performance zone itu saat kita mempersiapkan final ya. Mempersiapkan final itu performance zone. Bisa jadi sekarang anak kita 100 terus ya, nilai A terus ya. Jangan salah, ulangnya cuma berapa menit? 1,5 jam ya. UTBK itu 3 jam 15 menit. Itu yang membuat tadi ya, kemampuan teknisnya, fisiknya, mentalnya betul-betul diuji. Ya, nah makanya begitu TO seakan-akan beneran, seakan-akan ada di performance zone gitu loh. Bilang ke anak kita ya, lakukan beneran, bukan main-main. Tidurnya, belajarnya, kira-kira seperti itu. Jawabannya seperti itu. Ada yang lain? Tadi di situ ya. Jadi kita bermain di sini aja ya. Begitu gagal, nggak ada support orang tua, jatuh di burn out. Nah, udah masuk konseling ya kalau burn out itu. Ya maju lagi tadi. Jadi coping itu, kita manusia itu punya kemampuan untuk lepas dari tekanan. Selalu mencari cara, ya, selalu mencari cara kita ya. Bisa dengan cara negatif, bisa dengan cara positif. Makanya anak kita dikit-dikit bilang healing ya.
healing. Dia ingin melepas dari stresnya dia. Ya, kalau negatif itu dia bisa ke oke, lanjutnya. Ini positif bisa ibadah, bisa doa, ya, bisa lain-lain, rekreasi keluar kota. Negatif bisa minuman keras, obat-obat terlarang, ya. Bisa juga dia larinya ke pornografi, baik melakukan ataupun melihat, ya. Bahkan bisa mereka ingin melakukan bunuh diri, ya. Dia pikirnya kalau ini selesai kali ya, gitu loh. Jadi ngomong ke mama, kalau adik bunuh diri kayaknya enak ya, selesai ya, nah, gitu loh. Ucapannya seperti itu mekanisme coping. Dia mencari cara. Lanjut. Ya, makanya perlu dukungan sosial. Ya, dukungan sosial. Kita praktek lagi ya. Nah, siapa yang belum pernah ngukur? Saya perlu 5 orang maju ke depan. Ya, jadi kalau bisa ada di posisi acceptance ya. Menerima aja. Nah, sekarang kalau sudah, tolong diukur. Sekarang ukur posisi, sekarang diukur. Silakan. Nggak usah. Jadi ya. Ditekan nggak Pak? Tekan kuat. Ya. Sekuat tenaga ya. Ya, digenggam. Oke. Udah. Nah, angkanya berapa? 18, 14, 9, 17, tuh. Ada yang mencatat nggak? Kalau ada yang catat dong. Ya, berapa, Pak? Kayak ini berapa? Nah, enggak usah diulang tadi, yang tadi aja. Saya 18, 14. Saya 9. kayaknya 17. 12. Nah, sekarang kita akan praktek energi kolektif. Ya, kita akan praktek energi kolektif. Nah, sekarang seluruh yang di ruangan ini tolong mengakses energi positif. Ya, boleh rasa syukur, boleh rasa senang, boleh cinta pada kita gitu ya. Ya, tolong ya. Nah, sekitar 1 menit sampai 3 menit ya. Pura-pura Miss Universe. Udah semua bisa ya? Oke, bisa ya. Ya. Oke, sekarang tolong ukur masing-masing. Ya. Patriotik itu. Ayo, yang udah tolong lapor, dicatat lagi. Apa? Ini 18. Sebelumnya. Sama. 20. Oke. 17. 17. Jadi 9. Baik, Pak. 14. Ada yang naik, ada yang turun, berapa? Yang turun nggak ada, Pak, sama ada yang sama aja. Ada yang sama. Nah, itu artinya kita terima kasih, silakan duduk lagi. Nah, kita ini dalam ruangan ini kita semuanya energinya bersinergi ya. Kalau lanjut ke slide berikutnya. Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, misalnya di sini ada kita ketemu dengan seseorang ya atau yang lain, ya. Nah, energy power ketemu dengan energy force, maka dapatnya resultantenya adalah percampuran keduanya ya. 10 dikurang 4 sama dengan 6 ya. Kalau semua sama-sama positif, slide berikutnya ya, maka hasilnya dari 20 ya. Jadi di sini kita gunanya satu ruangan ini kita semuanya vibes-nya positif semua ya. Termasuk kita di dalam keluarga ya. Jadi kita menciptakan energi tinggi, energi positif di ruangan keluarga kita, di kamar kita, di ruang makan kita dan sebagainya. Ya. Nah, jangan kita meletakkan energi negatif di suatu ruangan kita. Jadi contoh ya, contoh kita jangan berdebat suami istri di tempat tidur, ya. Jangan di meja makan, karena itu akan mempengaruhi mutu makanan dan kualitas tidur kita. Jadi energi negatif kita dari ruang tidur dan tempat kita istirahat.
maka istilah kita nggak akan pernah. Jadi kita membuat suasana itu jadi nggak enak. Gitu. Jadi penting. Jadi penting kita milih dan pilih teman ya. Begitu juga anak kita. Hanya positif aja. Ada pertanyaan? Ya. Tadi kan bilangnya di konteksnya di rumah, Ya. upayakan positif. Ya. Tapi kan nikahnya itu kan di Lombok itu kan tidak ada. Ya. Jadi saya perlu volunteer satu orang. Ya. Tekannya digenggam aja. Digenggam gini ya. Oh, Ya. Ya, berapa angkanya? 21 ya. Tekanannya tekanan hidup. galau. P sama dengan F bagi A ya. Oke, tetap di situ ya. Nah, jadi yang pertanyaan Mbak Dana tadi adalah bahwa sebenarnya energi kita tuh menciptakan residu di sekeliling kita, termasuk di tempat duduk kita, gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita duduk yang di rumah sakit itu ya, karena itu banyak force, mereka ada rasa kesakitan seperti itu, gitu ya. Nah sekarang tadi berapa? 21 ya. Nah sekarang saya meningkatkan energi saya ya. Oke, sekarang ikut berapa? Ya nggak usah. Jangan terintih dah. Oh, masih sama, oke, mantap ya. Oke. Sekarang kita turunin dulu ya. Ya. Jatuh timbang badan. Oke. Nah ini lagi ya. Ukur lagi. Tapi tangannya nggak pegel kan tadi? Ya. Pak. 30 ya. Oke, tepuk tangan ya. Kita tuh sebenarnya saling berinteraksi. Jadi ada orang energi negatifnya tinggi. Pernah nggak kita ketemu seseorang ya? Dia diam aja kita udah terkuras ya. Terkuras ya. Belum ngomong loh. Nah, itu artinya. Dan sebaliknya ada orang ketemu dia belum ngapa-ngapain dia energi udah naik. Gitu. Belum berkata-kata. Nah, jadi kayak gambarnya seperti ini seperti tadi. Tadi saya demo ya, praktek ya. Demo seperti ini. Ada pertanyaan. Jadi pentingnya kita melakukan energi secara kolektif. Makanya pilih dan pilih kita punya teman. Agama bilang itu juga kan? Pilih dan pilih kita punya teman. Ada yang mau tanya tadi? Jadi semua lanjut lagi. Lihat ya, ada pernah dengar social engineering? Ya, yang ATM lah, nomor apa gitu ya. Tapi intinya dari itu semua, social engineering itu menyasar mata rantai terlemah, ya. Mata rantai terlemah. Ya. Mata rantai terlemah dari suatu teknologi adalah manusia. Ya, manusia tuh biasanya ngapalin pin nomor ulang tahunnya gitu ya, dan dia nyimpennya di mana. Terus orang kepo, makanya ada dari WA ada undangan atau paket di ini kan, diklik rekening korporasi itu disebut dengan teknik social engineering. Nah, social engineering juga kalau kita berteman ada salah satu yang toksik itu putus semuanya gitu loh, hancur. Makanya biasa toksik itu kayak kamar itu dikeluarin yang gambar nomor 2 gitu ya.
Makanya saya masuk ke sini, saya pilihan. Nggak semua masuk ke sini gitu loh. Ya, yang masuk sini adalah mereka-mereka yang mau mengurus 360 anak, bukan satu anak. Gitu loh. Jadi saya sendiri sudah ini gitu loh. Sudah menyaring di sini. Bentuk apresiasi saya. Oke, lanjut lagi. Nah, bantalnya udah siap ya? Ada pertanyaan? Sebelum kita akan praktek masuk ke hipnoterapi. Tentang menerima curhat, Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Yang curhat sama yang menerima, yang dicurhatin energinya bukan ya? Cuma ada pertanyaan. Kenapa? Oh, nggak bawa bantal. Oh, ya nggak apa-apa juga sih, teman jatuh tidurnya gitu. Ke dinding aja nyenderan. Nah, jadi tadi ada ya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ocha itu, gimana kalau kita menerima curhat seseorang? Ya. Curhat itu adalah dia mengeluarkan negatif dia ya. Dia membuang sampah. Dianya enak. Buang sampahnya masuk ke diri kita. Jadi kalau bisa kita jangan, kalau kita bukan profesional jangan terima curhatan orang. Rugi, nggak dibayar. Kalau saya dibayar, rugi nggak dibayar. Kalau bayar kita lagi. Gini ya, arahkan boleh, tapi solusinya apa?